C-nya ini, Baru kasih 2 kali 1. E dan C. C-nya di sini, 3. Baru 1 siklus. C. Kita mau ngelakuin E-nya di sini, 5 siklus. dagu. Kita mau ngelakuin Kita dongakin tadi. Oke. Napas enakan mana Siklus dongak kedua atau enggak? nanti. Nah, Ya. dongak. 1, Ini kita dongakin biar kita buka jalan napasnya. 6, 7. Baru kita lakukan 2 kali. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya berada di Mall of Indonesia Jakarta. Hari ini kami dan tim Pusat Krisis dan Kegawat Darurat Kesehatan Daerah akan memberikan satu pembekalan kepada seluruh pegawai Mall of Indonesia Jakarta tentang bagaimana cara penanganan kegawat daruratan, baik penanganan kegawat daruratan jantung maupun penanganan pada kasus trauma atau luka dan perdarahan. Nah, harapannya apa sih? Harapannya adalah ketika ada kejadian di lingkungan sekitar, baik pengunjung maupun mungkin di rumah saudara ataupun keluarga, pegawai dari Mall of Indonesia bisa melakukan tindakan pada kasus kegawat daruratan tersebut, dan harapannya adalah angka kecacatan dan kematian bisa berkurang. Terima kasih atas kerjasama dari Pusat Krisis dan Kegawat Darurat Kesehatan Daerah dengan manajemen Mall of Indonesia. Semoga Mall of Indonesia makin jaya, makin prima, dan pelayanannya pada masyarakat makin oke. Terima kasih, selamat menyaksikan. Terima kasih. Yang ada di sini Bapak Ibu semua ya. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Ini kita pada kegiatan kali ini kita mendukung program dari kesehatan Bapak Ibu, rekan-rekan semua, partner, karyawan yang bekerja di lingkungan Mall of Indonesia. Sebetulnya inginnya banyak Bu, Pak, dan yang kata itu banyak Pak. Makanya kita siapkan ruangan sebesar ini. Dan, sebetulnya begini, semakin apa ya, semakin kita banyak yang bisa memahami, mengerti tentang pentingnya hal ini. Sebetulnya bagi kita kebetulan yang bekerja di area publik, commercial area. Pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, bersilaturahmi, bertegur sapa ya. Apalagi ini masih momennya Syawal, mudah-mudahan menjadi satu berkah buat kita untuk silaturahmi. Kami atas nama manajemen, pimpin dari Pusat Krisis dan Kegawat Darurat Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, mohon maaf lahir batin. Ya. Yang saya hormati pimpinan manajemen Mall of Indonesia, ya, Bapak dan tim, kemudian Pak Jini, terima kasih selaku PIC. Saya dapatnya dari Pak Jini nih, bisa ketemu dengan Bapak-Bapak. Mudah-mudahan kita berlanjut ya Pak, karena memang ada beberapa tempat juga yang terus gitu. Nah kita program ini cukup panjang sebenarnya, jadi insya Allah bisa batch 1, batch 2 dan lainnya. Baik, Bapak Ibu perkenalkan, tadi kami sudah sebutkan tadi Pak Jini di awal PK3D. PK3D itu singkatan dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah, dan kita ada beberapa tupoksi yang kita ambil alih dalam artian krisis ya. Krisis ini bisa kebencanaan ya, kebencanaan di perkotaan, bisa gedung runtuh, kebakaran, banjir ya, apalagi tawuran ya, termasuk itu juga. Nah, ada efek pada saat kejadian tersebut ya, otomatis ada yang luka, otomatis bagaimana cara kita melakukan penanganannya. Bapak Ibu boleh panggil ambulan, tapi selama ambulan itu meluncur ke TKP, otomatis Bapak harus melakukan tindakan. Benar nggak? Kan nggak mungkin kita melakukan, kita manggil ambulan terus ada jeda terus kita diam aja gitu kan, padahal orang sekarat kan, otomatis kita harus melakukan. Nah, ini juga menjadi satu konsen kita ya, PK3D ya. Kami hadir ada 5 orang, saya izin berkenalan dulu. Kenapa? Karena kejadian kegawat daruratan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun ya, gitu ya. Nah, kejadian ini pernah juga mungkin dalam beberapa bulan yang lalu di Korea Selatan, di Itaewon, terjadi perayaan Halloween, kemudian berkumpul di satu titik, ya, orang berhimpit-himpitan, terinjak-injak ya, sesak, kolaps, ada yang dilakukan CPR. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sana, ya, banyak masyarakat awam, mereka sudah bisa melakukan kegiatan atau tindakan ke Pulau Tidung, Pulau Pramuka. Nah, itu kita tempatkan di sana. Ada yang pernah ke pulau? Ya. Ada ya? Pulau Seribu itu tidak kalah juga dengan pulau-pulau yang lain ya. Jadi kalau yang belum ke sana.
Nah, kita tempatkan di sana. Bapak Ibu, kenapa kita tempatkan di sana? Karena mereka itu juga warga DKI, hanya kebetulan ada di Pulau Seribu yang memang secara fasilitas Bapak Ibu jauh dari di DKI Jakarta. Kalau kita sakit tinggal datang ke puskesmas atau ke rumah sakit, Pak. Kalau teman-teman kita yang di atau bapak-bapak yang ada di Pulau Seribu nggak gampang, ya, tempatnya terbatas. Ketika butuh fasilitas kesehatan yang lebih, bingung dia harus naik apa, ya, agak susah. Jadi kita bantu di sana. Mudah-mudahan terus bertambah. Kita baru 2 tahun ini kita nambah 1 kan jadi 2. Tadinya 1, ya. Oke. Ini adalah sebaran unit kita yang ada di wilayah 5 wilayah. Jakarta Barat, Utara, ya, Selatan, Timur, Pusat. Kira-kira di situ. Nah, apa sih goalnya kita? Ya, pertama mempersiapkan sumber daya masyarakat di bidang kegawat daratan bencana. Kemudian membentuk disaster supporting team, yaitu first aid responder. Maka di grup tadi saya kasih ini melakukan tindakan ketika ada kejadian di tempat Bapak Ibu bekerja. Ya, tadi di awal saya sampaikan kejadian kegawat daratan bisa terjadi kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Tidak mengenal waktu. Aduh, saya celakanya nanti aja besok, nggak ada. Ya, kalau jatuh aja gitu. Siapa saja, tidak mengenal mau presiden, mau menteri, mau pegawai, ya, namanya kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Ya, boleh nggak saya nawar kalau bisa kecelakaannya di depan rumah sakit supaya cepat? Nggak ada. Bisa di rumah, ya. Jadi ini bisa dipakai tidak hanya di tempat kerja. Suatu saat besok nanti mungkin bisa tanya ya nanti Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang sudah punya anak kecil, kalau ada yang tersendak gimana? Tanyakan, ya. Silakan, boleh kita diskusi. Ini diantaranya ada kardiovaskuler, jantung, ya, kemudian penyakit infeksi. Penyakit infeksi masih bisa ada jeda waktunya, prosesnya ada. Tapi kalau serangan jantung, hitungan menit, hitungan detik, ya, kalau kita tidak melakukan tindakan bisa lewat. Sama kecelakaan juga gitu. Begitu tabrakan, ya, apa yang dilakukan? Bapak Ibu bingung. Aduh, gimana ya? Apa selfie? Ya, seperti itu. Nah, kalau di hotel, ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief atas informasinya. Kita akan segera luncurkan unit-unit yang ada. Nah, di SPGDT ini otomatis call center tadi akan menghubungi yang tadi saya tanyakan. Pemadam belum ada, ambulan belum ada, polisi. Pak polisi tolong meluncur ke daerah Sudirman, ada hotel meledak. Pemadam tolong meluncur ke daerah Sudirman, ada hotel meledak. Ambulan juga sama. Seluruh sumber daya bergabung menjadi satu, kemudian tiba di TKP. Ada juga menggunakan aplikasi Jaki, ya. Aplikasi Jaki ini kita bisa download di Play Store, App Store, ya. Nanti diisi data sedikit. Bapak Ibu kapan saja bisa menggunakan itu. Kalau nomor telepon 11219-nya agak susah, ya, silakan gunakan aplikasi Jaki. Jadi ada tombol darurat, tekan selama 3 detik, ya. Nanti itu akan terhubung dengan call center kita yang akan menghubungi Bapak Ibu. Ya. Jadi nomor-nomor gawat darurat ini sudah harus punya, terutama rekan-rekan bagian. Sistemnya adalah begitu Bapak tadi menekan tombol darurat, itu bunyi Pak di sana. Dia kalau nggak diangkat, nggak berhenti, bunyinya keras banget. Sinyalnya gitu, ya. Begitu diangkat baru dia berhenti. Jadi udah pasti akan ditelepon. Gitu, ya. Ada pertanyaan tentang SPGDT? Ini baru prakata saja. Materi intinya belum. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Badan saya cukup jelas, ya. Halo. Ya, jangan tegang ya Bapak Ibu. Oke. Jadi hari ini kita enjoy saja, santai saja, ya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu nggak usah nunggu sampai materi selesai. Langsung aja acungkan tangan, tanya langsung supaya nggak lupa. Baik, dari saya terima kasih. Akan lanjut materi berikutnya oleh Dr. Zulkarnain. Dr. Zul apa Pak Habibie? Dr. Zul. Baik, langsung saja Dr. Zulkarnain kami persilakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lengkap ke tersedak dulu. Ini salah satu bentuk BHD juga, bantuan hidup dasar. Nah, nih,
Tanda-tanda orang tersedak. Ada yang pernah lihat Bu, orang-orang tersedak, anak kecil Bu ya, rata-rata ya. Sering apa tuh? Masukin apa tuh? Barang ya, atau apapun tuh ke mulutnya ya. Atau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak nih, yang anaknya kesangkut duri misalkan, ya, kesangkut duri, keselak duri, terus dikasih apa? Nasi. Atau dikasih apa, gumpalan apa? Roti. Ya, tahu-tahu yang nyangkut Bu, nggak bisa napas. Gimana? Ini tanda-tandanya. Biasa ada batuk, ada sesak nafas, suaranya serak, sulit berbicara. Terus dia ciri khasnya memegang leher, wajahnya kemerahan Bu, karena susah nih napas. Jadi wajahnya kemerahan, terus lemes, bahkan sampai nggak sadar. Ada suaranya? Ya, itu adalah contoh tersedak Bu. Keselak apa tuh Bu? Bola pingpong. Lato-lato ya, bola pingpong. Keselak lato-lato ya Pak. Jadi keselak itu keselak rambutan. Keselak rambutan. Untungnya bisa keluar Bu, Pak. Kalau nggak keluar bahaya. Ya, bisa sampai henti jantung atau henti nafas. Itu tanda-tandanya. Nih. Apa yang harus dilakukan Bu? Nanti kita pelajari juga. Ada manuver-manuver Bu, ada tekniknya nih untuk mengeluarkan benda yang tersangkut di saluran pernafasan. Ada yang namanya back blow, tepukan di punggung, kita tepuk. Ada yang namanya abdominal thrust, kita hentakkan perutnya. Ya. Ada yang namanya chest thrust, kita hentakkan pada dadanya. Kapan kita lakukan abdominal thrust dan kapan kita lakukan chest thrust? Kapan kita lakukan hentakan di perut? Kapan kita lakukan hentakan di dada? Kapan? Ada yang tahu? Hentakan di perut jika pasiennya tidak ada resiko, misalkan kehamilan. Ya, nggak boleh. Pada ibu hamil misalnya tersedak, kita nggak boleh tuh di perut tuh nggak boleh. Atau bapak, tadi ibu hamil atau bapak hamil. Ya, pasien-pasien mengalami obesitas. Itu jangan ya. Oke, jadi di dada, pasien-pasien hamil atau obesitas itu di bagian dada. Nanti kita pelajari. Ya. Nah, ini. Oke. Jadi monyet aja bisa. Ya, jangan kalah ya. Ya, jangan kalah ya. Oke? Nanti kita pelajari. Tenang aja. Oke. Tadi agak lengkap sedikit Bu, Pak, ke RJP tadi. Tersedak. Nah, kita balik lagi ke awal tadi. Yaitu bantuan hidup dasar yang namanya RJP atau CPR. Ya, atau pijat jantung. Nah, ini Bu, yang sering di sinetron ya. Di film-film ya. Yang dokternya sering bilang kami sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Ya, gitu ya biasanya ya. Oke, RJP adalah serangkaian tindakan memberikan nafas buatan dan pijatan jantung luar pada penderita yang mengalami henti nafas dan henti jantung berdasarkan American Heart Association atau AHA. Ini. Nah, ini poin pentingnya ini Bu. Mau foto silakan. Nanti ini akan kita bawa sampai ke praktek. Dan ini akan jadi bekal untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah SOP-nya, Bu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan RJP atau CPR? Yang pertama, paling pertama adalah 3A dulu. Yaitu aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Kalau nggak aman diri, mending nggak usah nolong Bu. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Oke? Aman diri dengan cara apa? Ada pasien henti jantung atau henti nafas. Yang harus kita lakukan adalah, yang aman diri adalah memakai oksigen, bukan? Sarung handscoon atau sarung tangan. Itu penting. Jadi jangan sampai skin to skin.
dari kulit ke kulit, itu bahaya. Kita nggak tahu pasiennya sebelumnya menderita penyakit apa sebelumnya. Makanya yang aman nanti setelah keluar dari sini, tolong disarankan ke manajemen, ya mungkin ya, untuk disediakan handscoon atau sarung tangan. Seperti itu. Ya, itu penting sekali. Bahkan saya pun bawa sendiri dari rumah kemana-mana. Jadi misalkan ada kegawat daruratan, kita akan selalu pakai sarung tangan itu. Kalau nggak ada sarung tangan itu pakai apa, Bu? Wah, saya nggak ada sarung tangan nih. Pakai apa? Boleh pakai apa aja, Bu. Boleh pakai di plastik. Yang penting jangan skin to skin. Boleh pakai apa namanya yang buat, misalkan maaf, office boy yang buat itu, yang dari karet itu, latex itu ya, sarung tangan itu ya, itu bisa dipakai. Yang penting jangan langsung kontak dari kulit ke kulit. Ya. Itu pertama, aman diri. Yang kedua, aman lingkungan. Bagaimana aman lingkungan? Misalkan pasiennya ada di tengah-tengah jalan, Bu. Henti jantung atau berada di runtuhan bangunan yang tidak aman lingkungannya. Kita harus pinggirkan dulu, kita amankan dulu lingkungannya buat pasien. Lalu ketiga adalah aman pasien. Aman pasien contohnya adalah misalkan kita bawa ke pinggir, di bawahnya pasien itu misalkan ada beling nggak, ada batu-batu kecil nggak yang bisa membuat cedera pada pasien. Sudah 3A nih, Bu. Yang penting adalah prinsipnya 3A. Aman diri, aman lingkungan, baru terakhir baru aman pasien. Setelah itu kita masuk ke sini, cek kesadaran. Dengan cara apa? Cek kesadaran. Panggil-panggil, kita tepuk-tepuk, nanti kita pelajari. Pak, Bu. Ya, bahunya. Atau kita dengan menggerus bagian dadanya. Ya, bagian dada ini sakit sekali. Misalkan pada pasien tidak sadar, ini kita gerus dada ini sakit sekali. Ya, tepuk-tepuk atau dengan cara menggerus bagian dadanya. Itu cek kesadaran. Lalu call for help atau panggil bantuan. Telepon tadi kemana? Sudah dipelajari tadi sebelumnya? 112 119. Oke. Lalu setelah panggil bantuan, lalu kita baru cek nadi. Ada yang tahu nggak cek nadi di mana? Pergelangan tangan. Boleh. Bisa. Yang paling tepat lagi apa, Pak? Bu? Di leher. Bener ya. Selama berapa lama? 3 detik. Oke, udah pro, oke. 3 detik. Langsung dapat ya 3 detik ya. Oke, selain itu berapa lama? 10 menit, mending ngopi dulu, Pak. Ya. Masih 10 menit, tar aja ngopi dulu deh gitu kan. Jangan lama-lama ya. Jadi 10 detik. Maksimal 10 detik. Cek nadi di leher. Coba bisa semuanya? Ada nggak? Yang ada tuh coba tunjuk jari, tunjuk tangan. Yang nggak ada. Yang ada. Ada semua nggak? Ada ya, coba ya, boleh. Sebelum kita ke manikin atau ke pentomnya, cek coba di sebelah arah ke jakun, nyebrang sedikit ke arah jakun, ke arah luar. Ada denyutannya ada. Kalau ngeceknya jangan pakai ini, Bu, pakai ujung jari, karena respon sensoris atau refleks sensoris terbesar adalah di ujung jari, jadi lebih berasa di ujung jari. Jelas ya, denyutannya ada yang nggak berasa denyutannya? Nggak ada. Ada ya? Wah, horor juga kalau nggak ada ya. Oke, setelah cek nadi, tadi berapa lama cek nadinya di leher? 10 detik. Sama sekalian kita lihat scan breathing. Kita lihat nih, dadanya kembang kempis nggak? Cek nadi nggak ada nadinya, nggak terasa. Dadanya juga nggak ada naik turunnya. Kita langsung melakukan kompresi. Kompresi adalah kita pijat jantungnya. Ya. Kalau laki-laki berada di mana, Bu? Laki-laki sejajar pada puting susu. Ya, posisi pijat jantungnya di situ, sejajar pada puting susu. Kita tarik garis, taruh tengah-tengahnya. Kalau perempuan sejajar juga puting susu nggak? Enggak, kasihan nenek-nenek, Bu. Udah di bawah ya. Udah di bawah. Ntar di perut lagi di RCP-nya ya. Wah, kok nggak di dada? Kayaknya waktu itu dipelajari di kedua. Wah, bukan nih kayaknya nih. Jadi kalau pada perempuan itu bukan sejajar pada dua puting susu ya. Itu pada dua jari di atas prosesus hipotenus atau PX atau di atas ulu
ulu hati, 2 jari di atas ulu hati. Kita taruh 2 jari, taruh di atasnya. Tapi di atasnya bukan ditumpuk di atasnya gini ya, di sampingnya. Ya, 2 jari kita taruh dulu di atasnya baru, di sebelahnya. Seperti itu posisinya dilakukan RJP. Kalau laki-laki di mana Pak, Bu? Sejajar dengan puting susu. Kalau perempuan? 2 jari di atas ulu hati ya. Oke. Lalu buka jalan nafas, kita dongangin kepalanya. Kita dongangin. Coba sekarang bapak-bapak atau ibu-ibu enakan nafas begini apa begini? Dongak kan? Iya. Jadi sambil kita dongakin, sambil kita berikan pernapasan 2 kali. Ini ada perhatian tersendiri untuk pemberian nafas. Boleh nggak kita dari mouth to mouth atau mulut ke mulut? Boleh nggak? Boleh ya? Kesenengan bapaknya dari mulut ke mulut kalau pasiennya cewek ya. Oke, kalau mouth to mouth dalam di era pandemi ini boleh nggak? Nggak boleh, karena kita nggak tahu Bu, Pak. Sebelumnya pasiennya terinfeksi apa, ada riwayat sakit apa, ya kan? Nanti kita ada menggunakan alat namanya BVM atau back valve mask. Ada alat kayak kantong udaranya itu, nanti kita kasih di situ. Kalau nggak ada alat itu gimana Bu, Pak? Kita cukup hands only CPR atau dengan cara cukup pijatan jantung saja. Ya, nggak usah beri nafas. Ya, kecuali itu korbannya atau pasiennya adalah keluarga terdekat. Mohon maaf, misalkan ibu atau bapak atau saudara kandung yang kita tahu riwayat sakitnya, itu boleh. Dan tidak ada riwayat sakit, tidak ada riwayat sakit yang menyertainya itu boleh. Ya, misalkan, walaupun misalkan nih ibu atau bapak terkena TBC, misal TBC, kita kenal nih, wah kemarin katanya kalau misalkan keluarga dekat boleh nih, tapi pastinya ibunya sendiri TBC, boleh nggak kita mouth to mouth? Nggak boleh, takutnya menular seperti itu. Jadi boleh asalkan keluarga sanak saudara sendiri atau dia dipastikan tidak ada riwayat infeksi sebelumnya. Seperti itu, harus kita yakin dulu baru kita boleh mouth to mouth. Prinsipnya adalah aman diri dulu. Ya, tetap kita balikan lagi ke aman diri dulu. Jadi penolong sebagai utamanya. Ini pada bayi Pak, pada anak juga sama. Kalau pada anak itu biasanya dengan 1 tangan. Kalau pada bayi biasanya dengan menggunakan 2 jari. Prinsipnya sama. Nah, ini adalah apa sih yang dikatakan RJP berkualitas itu atau CPR berkualitas itu? Kedalaman 5-6 cm. Kedalamannya 5-6 cm. Kita pijat nih. Kedalaman 5-6 cm. Kecepatannya berapa nih? Ini diukur semua Bu. Kecepatannya 100-120 kali per menit. Kalau kita konversi ke detik, 100-120 kali, kita ambil yang paling besar 120 kali per menit. Per detiknya berapa? Kita ambil nih, kecepatannya 120 kali per menit. Kita konversi ke detik. Jadi per detiknya berapa kali? 2 kali. Itu kecepatannya yang ideal. Setiap 1 detik kita sudah lakukan 2 kali. Itu. Kedalaman tadi 5-6 cm atau sepertiga dinding dada Bu kalau kedalamannya. Jadi sepertiga nih. Kalau dinding dada kita bagi 3. 1, 2, 3, sepertiganya. Jadi jangan terlalu semangat Bu, sampai bawah, ke bawah gitu ya. Wah, ntar patah gimana gitu kan ya. Bahaya. Jadi cuma batasnya adalah sepertiga atau 5-6 cm. Lalu kembang dada sempurna atau recoil sempurna. Pada saat kita CPR, tekan ke bawah, kita harus tunggu dada itu kembali ke semula. Kita biarkan ke semula dulu, baru kita kompresi lagi. Tunggu lagi ke atas, kompresi jari, jangan sampai kita tekan ke bawah, sebelum dia ngembang sempurna kita tekan lagi. Jadi dia nggak ngembang sempurna dulu. Jadi dia harus recoil atau kembang dada sempurna. Lalu tidak berlebihan, ventilasi tidak berlebihan, karena paru-paru kita mempunyai kapasitas paru. Jadi ada alat namanya BVM tadi, kantong udara tadi, atau pompa udara, nanti nggak boleh langsung ditekan aja nih, gitu. Jangan. Jadi harus perlahan-lahan.
Ya. Oke. Dan minimal interupsi. Ya. Jangan lagi kita CPR atau lagi itu malah diajak ngobrol yang nggak penting. Ini namanya siapa? Kira-kira gimana korbannya ya? Terus gimana ini? Dompetnya gimana? Jangan. Fokus ke menolong. Dan jarak antara pergantian antara CPR dengan pemberian nafas buatan itu tidak kurang dari 10 detik. Ya. Jadi kita kejut nih, udah 30 nih. 30/2, 30 kompresi 2 kali pemberian nafas. Itu jarak antara kompresi dan pemberian nafas tidak kurang dari 10 detik jaraknya. Ya. Udah nguap kayak ini kepala ini semua ini. Masih semangat? Masih dong ya. Oke. Nah, ini adalah posisi miring mantap. Kenapa posisi miring mantap? Nah, di sini adalah posisi yang dilakukan setelah pasien mengalami ROSC atau nadinya kembali ada lagi setelah kita RJP. Setelah kita RJP, cek nadi. Setelah 5 siklus, cek nadi. Kalau nadinya sudah teraba, baru kita posisikan miring mantap. Nanti kita pelajari juga posisi miring mantap. Ya. Ini dia. Luka dan patah tulang. Ini apa, Bu? Luka ya. Ada yang pernah luka? Sering apa ya, Pak? Hatinya. Luka hatinya. Oke, ini luka Ibu ya. Luka dan patah tulang. Di sini jelas sekali patah tulang tertutup ya. Bahaya mana, Bu? Pak, patah tulang tertutup atau terbuka? Bedanya apa nih? Saya mau tahu dulu. Terbuka atau tertutup? Misal ada orang kelihatan patah tulang nih, patah tulang nih. Ini terbuka atau tertutup ya? Bedanya apa, Bu? Pak, patah tulang itu terbuka atau tertutup? Kalau terbuka dia menembus kulit. Kita bisa lihat tuh tulangnya sampai nongol ke atas. Ya. Dia nembus ke kulit. Kalau tertutup dia nggak nembus ke kulit, tapi dia ada perubahan bentuk. Kita curigai sebagai patah tulang. Prinsipnya adalah menembus kulit atau tidak. Kalau dia menembus kulit, dia patah tulang terbuka. Kalau misalkan dia tidak menembus kulit, dia patah tulang tertutup karena masih di bawah kulit. Parahan mana, Pak, Bu? Tertutup atau terbuka? Sama-sama parah ya. Sama-sama parah ya. Oke. Oke, ini adalah pengertian luka. Udah tahu semuanya? Ini ada luka tusuk, luka lecet, luka tembak, luka gigitan, luka bakar, luka amputasi, dan luka robek. Ya, agak serem ya emang gambarnya. Nah, ini apa sih yang harus kita lakukan untuk penanganan luka? Yang pertama, harus kita cuci tangan dulu tentunya. Lalu memakai APD. Lalu kita bersihkan luka dengan menggunakan air yang mengalir atau air yang bersih. Kalau air yang mengalir boleh air yang bersih atau dari air aqua atau apa ya, pokoknya yang bersih. Pada prinsipnya emergensi tidak diutamakan sterilisasi, tapi utamakan bersih aja. Kalau steril ntar kita ke Vaskes atau fasilitas kesehatan. Ya. Oke. Lalu kita tutup luka nih, Bu. Ada 4 teknik, Bu. Nanti kita pelajari juga prakteknya. Ada 4 T, ingat-ingat. Ada 4 T. Ini. Tutup, tekan, tinggikan, dan titik tekan. Kalau ada luka, kita tutup lukanya. Ya. Lalu kita tekan lukanya biar apa, Bu? Kita tekan, Pak? Biar nggak ada perdarahan. Benar, bagus. Lalu kita tinggikan. Biar apa, Bu? Pak, kita tinggikan? Nah, benar sekali, tepat sekali. Jadi kita memanfaatkan gravitasi. Ya. Jadi biar darahnya nggak memancar ke luar. Jadi kita tinggikan seperti ini. Ya. Lalu kita titik tekan. Ini adalah titik tekannya. Bisa difoto, boleh. Ini titik tekannya. Misalnya lukanya di sini, Bu, di lutut. Titik tekannya di bawah lutut atau di atas lutut? Misalkan lukanya di lutut, Ibu, perdarahan banyak. Ya. Titik tekannya berada di atas luka atau di bawah luka? Sebelum atau sudah luka? Di atas luka ya. Kalau sudah luka percuma ya. Soalnya aliran darah dari jantung akan keluar terus. Kita tekannya di
di atasnya, seperti itu. Ini adalah titik tekannya. Tadi ada patnya apa Bu? Pak? Tutup, tekan, tinggikan, dan titik tekan. Nanti kita pelajarin saat praktek ya. Tadi luka, sekarang patah tulang. Tandanya apa nih Bu? Misalkan Bapak atau Ibu menemukan kecelakaan di pinggir jalan nih, atau di jalan raya, atau di lokasi kerja Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama ada nyeri Bu, tanda khasnya. Pasti ada nyeri. Lalu ada perubahan bentuk. Ya, ada perubahan bentuk, jadi bentuknya lurus, jadi dia bengkok seperti itu, kita langsung curigai. Wah, ini jangan-jangan patah tulang. Lalu ada bengkak. Lalu ada keterbatasan gerak. Kita gerakin dikit, menjeritnya atau sakitnya luar biasa sakitnya. Itu kita harus curigai patah tulang. Seperti itu. Nah, ini. Yang tadi saya sudah bahas, ada 2 jenis patah tulang. Patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Tertutup nih tidak sampai menembus kulit. Ini ada bengkak, terus ada perubahan bentuk ya. Nih kan, bengkak, perubahan bentuk. Nah ini ronsennya juga mendukung. Nih ronsennya mendukung. Nah di sini ada patah tulang terbuka, di mana tulang itu adalah komponen tulang itu menembus sampai kulit. Perdarahannya juga biasanya perdarahan apa? Terlihat ya dengan kasat mata seperti itu. Nah ini adalah penanganan frakturnya dengan cara kita nanti ada namanya balut bidai. Kita pelajari nanti. Setelah ini teori, kita akan langsung ke prakteknya. Untuk lengkapnya nanti kita pelajari. Nah terakhir Bu, ini adalah pemindahan dan pengangkatan korban. Dari gambar ini kira-kira mana yang salah, mana yang benar? Yang mana yang cara angkatnya benar? Yang ini apa yang ini? Yang cewek. Kenapa yang cewek? Posisi kuda-kudanya pas. Atau perempuan nggak pernah? Salah. Ya. Perempuan nggak pernah? Salah ya. Oke, jadi benar itu posisi ini ya, kuda-kudanya benar ya Pak ya? Posisi kudanya yang ini. Kalau ini dia tumpuannya di mana? Kalau ini paha dan kaki. Kalau ini tumpuannya di punggung atau tulang belakang. Makanya habis ngangkat nih, kadang-kadang sering encok kan di belakang. Aduh, ini sakit banget. Karena posisi ngangkatnya salah. Ini dia panduan saat mengangkat. Apa sih yang harus dinilai kalau misalkan ada kita mengangkat korban atau mengangkat suatu benda? Yang pertama kita nilai bebannya dulu. Mampu nggak kita? Misalkan galon masih lumayan lah, berarti bisa. Kita nilai dulu bebannya, kuat nggak kita untuk mengangkat beban ini. Lalu jarak antara kedua lengan 30 cm menghadap ke depan. Jaraknya kita kasih 30 cm. Renggangkan dan posisikan kaki. Lalu jongkok dan jaga punggung. Dekatkan tubuh ke benda. Jangan memutar dan nilai kemampuan diri dan rekan. Seperti itu. Ini adalah proses pemindahan pasien. Ada yang bersifat darurat dan bersifat non-darurat. Bedanya apa? Pemindahan darurat dan non-darurat. Kalau darurat ini di mana kondisi lingkungannya tidak memungkinkan. Misalkan pada kebakaran, pada gedung runtuh, pada bencana alam. Itu kita langsung pemindahan darurat. Ya. Ada soalnya tadi ya ini ya. Ada ya? Boleh dihafalin soalnya. Nanti ada post-testnya nanti ya. Ada tarikan baju. Nah ini yang darurat. Ada tarikan baju, ada tarikan selimut, ada tarikan lengan, ada cradle carry, fire fighter drugs, fire fighter carry, atau piggyback carry. Ini seperti ini. Ini adalah pemindahan yang bersifat darurat. Ada lagi yang bersifat non-darurat. Jadi lingkungannya itu bisa terkondisikan atau lingkungannya stabil, tidak ada bencana alam atau tidak ada kebakaran atau pasien-pasiennya berada di rumah atau di rumah sakit. Nah, kita proses pemindahannya ini. Pengangkatan ekstremitas, terus pengangkatan langsung atau direct down lift seperti ini. Lalu dengan menggunakan LSB dan dengan teknik lock roll. Seperti itu. Any question? Ada pertanyaan sampai saat ini?
Tadi materi apa aja? SPGDT, tersedak, RJP, luka dan patah tulang, terakhir pengangkatan, darurat dan non darurat. Ada pertanyaan sampai sini Bapak dan Ibu sekalian? Silakan. Sebelum kita masuk ke prakteknya. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya nanya? Atau ada pertanyaan? Boleh? Ada pertanyaan? Halo? Hai? Halo, halo, hai? Hai, 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 halo, halo, halo? Ada pertanyaan, Pak, Bu? Cukup? Cukup ya. Sudah jam 11 lewat 7 menit atau 8 menit. Kita masuk, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, Pak Bibi langsung dibagi berapa kelompok? Dihitung aja kayak biasa. Ini, tersedak dulu. Ya. Tersedak 2 dulu. kelompok. Tutup dulu ya. Dua Oke, setelah ini kita akan mulai saja prakteknya. Ya, nanti akan diambil alih oleh Pak Habibie. Ya, untuk mekanisme prakteknya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika ada penyampaian atau salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3A, kita cek pasiennya bener-bener nggak sadar atau cuman tidur. Kan suka ada yang tidurnya kebluk ya. Iya, jadi susah dibanguninnya gitu. Bener-bener kita cek kesadarnya, panggil yang kenceng, tepuk bahunya. Pak, bu, pak, bu. Atau goyang-goyang. Nggak sadar juga rasa nyerinya. Gimana rasa nyerinya? Boleh diulek di antara dahi ya. Antara dahi. Jadi diulek, jangan dikecup. Tapi makin pules. Iya, makin pules tadi. Atau di bagian dada sini diulek-ulek. Kalau dia nggak sadar juga, nggak ngerespon, berarti pasiennya benar-benar nggak sadar. Ya, apa yang harus kita lakuin? Kita panggil bantuan dulu orang-orang di sekitar. Tolong ada pasien nggak sadarkan diri. Tolong, datang misalkan orang, suruh dia panggil ambulan ke 112 atau ke 119. Setelah itu baru kita lakukan pengecekan nadi. Ya, tadi ngecek nadi ada di mana nadi? Pergelangan tangan sama leher. Ya, di pergelangan tangan boleh, di leher boleh. Tapi yang paling akurat, yang paling enak itu, yang paling besar itu di leher. Ya, di leher. Leher teman-teman pasti ada. Nah, gimana caranya kalau laki-laki? Ada jakun, ya. Kita tarik ke arah kita. Jangan nyebrangin pasien. Kenapa nggak boleh nyebrang? Kita lihat kalau misalnya kita seberangin begini, kayak lagi dicekek nih. Kalau di tempat umum, di tempat keramaian, dilihatnya di foto apa, wah dicekek tuh sama petugasnya. Meninggalnya kayak dicekek. Nah lah kita, makanya kita ke arah penolong. Lihat, berapa lama ngecek nadi leher? 10 detik. Ya, 10 detik atau kurang dari 10 detik. Pastikan pasiennya tidak ada nadi dan tidak ada nafas. Kalau dulu kita bisa lihat pakai teknik look, listen, and feel. Jadi dilihat, didengerin, dirasain, dilihat pergerakan dadanya ada nggak hembusan nafasnya. Tapi kalau misalkan pasiennya sudah tidak ada nadinya, sudah pasti pasiennya nggak ada nafas tuh pasti. Tapi kalau kalau nggak ada nafas, belum tentu nadinya nggak ada. Makanya yang kita cek pertama kali nadinya. Ya. Kalau sekarang kita cukup lihat pergerakan dinding dadanya, nggak usah dirasain, nggak usah deket-deket juga, ya kan? Ya, jadi apalagi sampai tidurin begini ya. Jangan. Udah pasti pasiennya nggak ada nadi dan nggak ada nafas, baru kita mau lakukan CPR atau RJP. Syarat dari melakukan RJP adalah pasiennya sudah tidak ada nadi dan tidak nafas. Kalau masih ada nadi, masih ada nafas, jadi jangan di RJP, marah nanti pasiennya, bangun dia, ya kan? Cukup kalau misalkan cuma pingsan ataupun apa ya dilonggar-longgarin aja, dibebasin jalan nafasnya dan lain sebagainya. Jadi jangan di ini. Atau kalau pasiennya masih sadar, masih bisa menjawab, ya bolehlah dikasih minum teh manis ataupun apa boleh. Tapi pastikan pasiennya sadar penuh, kayak gitu ya. Nah kalau udah nggak ada nadi, nggak ada nafas, kita mau lakuin RJP namanya CPR. 30/2. 30/2 itu 30 kompresi, 2 kali ventilasi atau nafas. Nah, kita mau melakukannya selama 5 siklus atau 2 menit. 30/2 itu baru 1 siklus. Ya, kita mau ngelakuin 30/2 kali 5 berarti 5 siklus. Gimana caranya? Tempatnya itu kalau laki-laki tadi kita sama-sama tahu di teorinya
gimana? Sejajar dengan puting susu. Kalau perempuan jangan pakai sejajar dengan puting susu ya, tapi pakainya ulu hati ya. Di sini ulu hati ini ada tulang tajuk pedang namanya. Kalau ini ada tonjolan ini ya, 2 jari bukan ditindih di atasnya tapi setelah sebelumnya ya, sama kok dapatnya ya, sejajar puting susu atau 2 jari di atas ulu hati. Gunain punggung tangan ya. Kalau saya karena dominannya tangan kiri, jadi yang di bawah tangan kiri, tapi sebetulnya seenaknya teman-teman aja semua kayaknya gimana. Nah ini dianyam ya, dianyam kuat, terus posisiin badannya lurus sejajar sama bahu pasien, pahanya, baru kita taruh ya sejajar puting susu, kemudian baru kita RJP-nya harus lurus ya, jangan bengkok. Tenaganya jangan pakai bicep ya, apalagi cuman pakai tangan, nggak bakal kena ya. Tadi kita ingat kedalamannya 5 cm. Nah kita lakuin RJP, jadi jatuhin semua berat badan kita ke pasien. Jangan juga pakai bahu aja, capek pasti, tulang belakangnya capek. Tapi kalau jatuhin semua badannya ini nggak capek. 30 banding 2 berarti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setelah 30 ini baru satu siklus nih, kasih 2 kali ventilasi. Biasanya ada 2 orang kan. Nah yang ada di kepala sini pegangnya Alasis perban ya, terus kita gulung-gulung. Lalu ini ada namanya donat ini untuk luka tusuk. Jadi dilihatin kan? Iya. Iya. Untuk penanganan luka tusuk, kita cobain pakai ini. Lalu di sini ada mitela ini untuk pasien patah tulang ekstremitas atas, sini tangan. Kita gantungin nih, kalau misalnya nggak ada yang arm sling kan, kita bisa pakai ini untuk penanganan pertamanya, pakai kain. Oke, kita langsung aja yang pertama. Misalkan di sini tadi penatasan yang luka pertama harus diapain dulu? Udah inget gak? Penambahan luka. Kalau misalnya ketemu luka nih apa yang dilakuin? Pertama kali Bersihkan air mengalir. Air mengalir. kitanya harus Pakai sarung tangan. ya, kitanya harus pakai cuci tangan dulu, pakai sarung tangan. Jangan langsung bersentuhan ke pasiennya. Karena kita nggak tahu ya kondisi pasiennya ini ada penyakit menular atau apa, kan kita nggak mau kena juga. Jadi kita harus amankan diri kita dulu. Jadi kita harus cuci tangan. Lalu kita pakai sarung tangan. Kalau nggak ada sarung tangan bisa pakai plastik. Yang penting tangan kita jangan bersentuhan langsung ke lukanya, ke pasiennya, gitu ya. Terus misalkan lukanya di sini, jadi kita harus dicuci dulu sebelum penanganan. Kita harus cuci dulu, karena kan takutnya di sekitar luka nih ada kotoran, bisa ada pasir atau ada kotoran-kotoran nempel. Kita cuci dulu pakai air mengalir. Kalau nggak ada air mengalir tadi pakai air mineral, yang penting bersih. Kita bersihkan dulu, setelah itu kita balut nih. Tadi ada 4T ya, masih ada ingat nggak? Iya. Apa aja tuh? Tutup, Satu tekan, terus. tinggikan, titik tekan. Tutup, tekan, Tinggikan, titik tekan. Jadi kita mau yang ke T pertama, kita tutup dulu. Kan ini perdarah banyak nih. Jadi kita tutup pakai namanya ini balut cepat. Jadi kita balut. Kita tutup dulu. Ini kan ada talinya di atas. Jadi yang jangan yang tekan langsung, yang kena langsung ke lukanya ini yang nggak ada tali. Jadi yang ada talinya di atas. Gini. Kita sesuaiin sama lukanya. Kalau misalnya lukanya besar, kita pakai yang ini besar. Kalau misalnya lukanya kecil ya kita lipat dua boleh. Seperti ini. Boleh langsung aja kali ya Pak dicobain ya? Ya, langsung pasangan aja. Ya langsung aja biar cepet gitu. Jadi kita ikat ke lukanya nih, kita tutup, sedikit ke atas. Bisa? Bisa gak Pak? Ini masih pendarahan sih. Tutupnya nggak benar. Masih pendarahan. Ikatnya yang kencang biar darahnya nggak ngalir. Kita T yang pertama, kita tutup dulu. Ikat mati aja Ya, sekalian. benar. Sudah? Bisa Pak, diikat aja.
Tutup aja, biasa tutup. Tutup dulu. Ikatnya yang kencang. Sudah, lalu kita ke T yang kedua tadi apa? Habis ditutup tekan. Boleh ditekan pakai tangan penolong sampai ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ditekan takutnya pegel ya. Jadi kita pakai alat berat nih. Misalkan ada batu, tapi batunya itu jangan yang kasar. Jadi harus yang halus. Kalau yang kasar takutnya nyebabin luka yang lebih besar kan. Jadi kita cari batu yang kasar. Paling nggak ada alat pemberatnya. Mau pakai handphone boleh, pakai batu boleh. Misalnya kita nggak ada di jalan nih, adanya batu doang. Kita pakai batu di sini. Lalu setelah itu kita tutup pakai elastis perbannya. Ya Pak, pakai ya, dulu. Bukanya kayak gini biar gampang. Jangan dibuka semua. Terus susah nanti. Kayak gini posisinya. Jadi yang gulungannya itu di atas. Nah, gini. Bisa. Kita gulung aja. Balik. Nah, kita gulung terus sampai ke tutupan. Gimana Pak? Udah mendingan Pak? Iya Pak, oke, siap. Jadi kesemutan gitu. Jadi sebutan. Oke Bapak, luar biasa emang Bapak ini. Kenapa dicopot? Itu ntar buat ngancing. Itu buat ngancing. Gimana Pak? Sekarang udah mendingan ya Pak ya? Iya, malahan tekanan darah saya berhenti. Ya, nggak harus elastis apa aja. Penting buat. Pakai kasa bisa ya Pak biasanya? Pakai kasa bisa sih? Pakai kasa bisa. Bisa ya? Kasa Semuanya. lain aja. Kalau misalnya nggak ada perban boleh diganti pakai kain. Apa aja dipakai ya. Pakai kasa boleh. Nggak harus balok cepat, Iya. jadi apa yang bisa. Kalau nggak ada dua-duanya itu pakai baju. Iya, namanya lakban gitu. Safety tape ya? Ya, dialasin dulu Iya, jangan langsung ke lukanya yang penting. Yang penting tutup, ditekan. Udah tekan udah ya. Ya, ditekan ini kan? Ya, Ditekan. kasih beban. Setelah ditekan kita Angkat, tinggikan. tinggikan. Kalau anggota gerak ditinggikan, tangan atau kaki. Lebih tinggi dari apa namanya? Tinggikan itu. Lebih tinggi dari jantung. Kalau di ekstremitas tangan atau kaki tingginya di atas Kita sudah jantung. berikan teorinya, sekarang kita bisa saksikan sedang melakukan praktek. Praktek ini adalah penanganan pada kasus henti jantung dan penanganan luka dan patah tulang. Nah, ini kita berikan kepada seluruh pegawai Mall of Indonesia agar ketika mungkin ada kejadian korban dengan kegawat daruratan, mereka bisa melakukan tindakan dan goalnya adalah angka kecacatan dan angka kematian berkurang. Baik, semoga video ini bermanfaat. Saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih atas kerjasama dari Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah dengan manajemen Mall of Indonesia. Mudah-mudahan Mall of Indonesia semakin mantap, semakin memberikan pelayanan yang prima, sukses, excellent, luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.